I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, straight. Whoa, how you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Marinda, mahasiswi Agroteknologi Angkatan 2020 Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau, yang mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi organogenesis dan embriogenesis pada mata kuliah kultur jaringan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Rosmaina SPMSI. Terdapat beberapa perbedaan pada proses organogenesis dan proses embriogenesis. Pada proses embriogenesis terdapat 2 titik tumbuh yaitu pada akar dan pada tunasnya. Sedangkan pada proses organogenesis ini hanya terjadi pembentukan organ-organ saja, yaitu berupa organ tunas dengan daunnya, yang kemudian itu tanpa adanya titik tumbuh untuk akar. Pada pembentukan organogenesis biasanya itu tidak ada akar tunggang, sedangkan pada proses embriogenesis kita akan mendapatkan akar tunggang yang kemudian akan berlanjut pada proses pembentukan embrio. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu organogenesis. Organogenesis ini adalah proses pembentukan dan perkembangan jaringan dari sel atau kalus yang kemudian menjadi tunas, yaitu berupa tunas adventif atau akar, hingga akhirnya itu menjadi tanaman lengkap yang sempurna. Organogenesis terbagi menjadi 2, yaitu organogenesis secara tidak langsung dan organogenesis secara langsung. Organogenesis secara langsung dapat ditunjukkan dengan munculnya organ secara langsung dari potongan tanaman utuh tanpa melalui terbentuknya kalus. Sedangkan organogenesis secara tidak langsung yaitu terjadi proses pembentukan organ melalui terbentuknya kalus terlebih dahulu. Kemudian kalus tersebut terdiferensiasi membentuk organ yang spesifik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari proses organogenesis. Yang pertama yaitu genotype. Nah, genotype ini berkaitan dengan pembelahan pada sel. Yang kedua yaitu jenis eksplan yang digunakan. Sebaiknya jenis eksplan yang digunakan pada proses ini yaitu jaringan yang masih aktif membelah atau jaringan meristematik. Faktor yang ketiga yaitu komposisi media atau ZPT yang digunakan. ZPT yang digunakan nantinya akan berpengaruh terhadap arah tumbuh eksplan untuk kedepannya. Pada proses organogenesis ini terdapat 2 hormon yang sangat berperan penting. Yang pertama yaitu hormon auksin dan yang kedua yaitu hormon sitokinin. Hormon sitokinin berperan dalam memacu pertumbuhan tunas dan hormon auksin berperan untuk memacu pembentukan dari akar. Rasio antara auksin dan sitokinin akan menentukan arah pertumbuhan dan perkembangan eksplan yang akan dikulturkan. Yang pertama yaitu apabila auksin sama dengan sitokinin, maka kemudian akan membentuk kalus. Yang kedua yaitu auksin lebih besar dari sitokinin, kemudian itu akan membentuk akar. Yang ketiga yaitu auksin lebih kecil dari sitokinin, yang nantinya akan membentuk sebuah tunas. Materi yang kedua yaitu embriogenesis. Embriogenesis adalah proses induksi sel-sel somatik yang berawal dari kalus menjadi embrio untuk berkembang dan berdiferensiasi membentuk tanaman utuh. Embriogenesis ini sama seperti proses organogenesis, terdapat 2, yaitu embriogenesis secara langsung dan embriogenesis secara tidak langsung. Organogenesis terbagi menjadi 2, yang pertama yaitu somatic embryogenesis, yang mana somatic embryogenesis ini merupakan suatu proses saat sel somatik berkembang membentuk tumbuhan baru melalui tahap perkembangan embrio yang spesifik tanpa melalui fusi gamet. Yang kedua yaitu zygotic embryogenesis. Zygotic embryogenesis ini merupakan
suatu proses terbentuknya sel zigotik yang terbentuk melalui fase fertilisasi sehingga adanya tahap fusi gamet. Berikut ini merupakan proses-proses pada somatic embryogenesis dan zygotic embryogenesis.